Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 49. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tidak terasa pada hari ini secara penanggalan kalender hijrah kita sudah berada pada tanggal 7 Safar 1445 Hijrah. Walaupun terjadi juga perbedaan dalam penetapan. Karena menurut daripada perhitungan hisab hari ini tanggal 7, tapi ada juga yang tanggal 6. Tapi tidak seksi beritanya. Karena tidak ada budgetnya. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka sengaja kita kutip ayat Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 49. Kriteria pemimpin dalam Islam. Di dalam Islam ini Bapak dan Ibu kita diatur sedemikian rupa, sampai yang kita makan diatur oleh Allah. Kalimatnya untuk yang kita makan itu adalah halalan thayyibah. Halalnya dulu baru baiknya. Demikian juga dalam menentukan sikap sebagai kita adalah pemimpin. Kriteria pemimpin dalam Islam itu ada. Tidak asal dipilih saja. Nah ini kan kita mau dekat daripada pemilu ini. Hati-hati bapak-bapak dan ibu, cik suara bapak dan ibu menentukan Indonesia ke depan. Kau jangan asal pilih, saya di sarang PKI banyak dipilih aja itu. 5 partai yang banyak korupsi dipilih aja itu. 5 partai nama jelek dipilih aja itu. Hati-hati bapak-bapak dan ibu. Makanya Islam itu mengatur, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka itu tidak memalingkan kamu daripada sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling daripada hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Ada seorang tokoh bilang begini, pemimpin ahli maksiat harus tetap ditaati sepanjang tidak melarang kebebasan beragama. Menurut saya keliru ini. Karena pemimpin tidak perlu sahih ataupun tidak, yang penting kualitas dan kapasitas kepemimpinannya. Nah, kalau dalam kacamata Islam itu keliru menetapkan. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, benarkah seperti itu dalam pandangan Islam? Betulkah calon pemimpin tidak harus sahih? Artinya adalah ia boleh berasal daripada kalangan orang fasik atau orang yang gemar bermaksiat.
Misalnya suka nonton dia di film porno karena penting dan dia punya daripada kapasitas kepemimpinannya. Partainya hebat, pendukungnya banyak. Apakah kriteria pemimpin yang seperti ini juga kita pilih? Nah, makanya bapak-bapak dan ibu masuk lubang kesadonyo awak. Nah, lalu sejauh mana seorang pemimpin itu wajib ditaati? Betulkah itu adalah pemimpin fasik atau adalah pemimpin daripada ahli maksiat tetap wajib ditaati? Kita ini seorang muslim, bapak dan ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, hidup di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka semestinya kita itu adalah menjadikan Islam itu adalah yakni Al-Quran dan Sunnah itu sebagai satu-satunya standar dalam menetapkan calon pemimpin itu. Juga dalam menyikapi daripada perilaku dan kebijakan daripada pemimpin. Kalau pemimpin salah kan ikut hijau. Pemimpin yang tidak benar akan diikuti juga. Makanya kalau kita coba lihat dalam banyak kitab fikih siasah misalnya, termasuk juga itu adalah kitab daripada Al-Ahkam Al-Sultaniyah, karya daripada Imam Al-Mawardi. Itu yang amat terkenal, itu telah banyak dibahas daripada sejumlah kriteria yang wajib pada diri seorang daripada pemimpin itu. Kalau kita coba lihat secara umum saja kriterianya sama, yang berbeda itu hanya dalam aspek tertentu dan rinciannya. Kalau kriteria daripada pemimpin umum itu atau kriteria umum pemimpin itu atau kepala negara dalam Islam itu, yang dimaksud itu ialah pertama seorang muslim. Kalau konco kelingkong dengan orang kafir, tidak perlu kita umat Islam milih dia. Ini sikap kok. Sikap kita sebagai umat Islam wajib. Kau tak beradah, ini kan hebat loh. Tak baiknya dah dipilih sasik kalau menurut ambo bapak ibu. Muslim dulu. Yang kedua, kriterianya itu secara apa? Laki-laki. Yang ketiga adalah balik, yang keempat berakal, yang kelima merdeka bukan budak atau berada dalam kekuasaan pihak lain, bukan diatur oleh pihak lain, bukan dikendalikan oleh pihak lain. Yang keenam itu adalah adil, bukan orang fasik atau ahli maksiat. Yang ketujuh itu mampu, dalam artian punya kapasitas untuk memimpin. Semua ini disebutlah dengan sebagai syarat daripada intiqad, syarat pengangkatan. Jadi begitu Islam mengatur bapak ibu. Kalau tidak, Islam ini akan diperbodoh juga kita umat Islam ini. Nah, jadi sabu-sabu aja kita umat Islam mayoritas, kita umat Islam banyak segala macam, iyo. Tapi banyak jumlah. Tapi diatur oleh yang sedikit jumlah. Siapa yang ngatur negara kita sekarang ini? Yang sedikit jumlah. Jadi makanya tidak heran itu bapak dan ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Jangan mengeluh kita sekarang ini apa yang terjadi saat sekarang ini. Tidak percuma kita mengeluh. Begitu juga sekarang ini adalah berkoa-koa ustaz di atas mimbar seperti ini, model Ustaz Zulkisman Lubisku kamamanya berdakwah, percuma. Kenapa? Diputuskan itu di Senayan semuanya kok. Jadi menentukan sikap itu perlu, Pak. Makanya di antara kriteria calon pemimpin itu atau kepala negara itu harus orang yang adil. Artinya adalah ia bukan daripada orang fasik atau bukan ahli maksiat atau bukan orang zalim, sebab kata adil itu memang sering dilawankan dengan kata fasik atau zalim. Maka di antara ciri utama orang yang fasik atau orang yang zalim itu adalah enggan berhukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah firman Allah. Kenapa kalau nanti dipakai nanti hukum Allah bertentangan dengan hukum positif? Hukum positif yang banyak bertentangan dengan hukum Allah. Hukum Allah tidak pernah bertentangan dengan hukum manusia ini. Tapi manusialah yang banyak bertentangan dengan ketentuan Allah. Makanya sekarang ini bencana
berbagai macam ragam bencana muncul saat sekarang ini. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kajian singkat asar ini menjadikan suatu renungan bagi kita semua, karena ini semakin hari semakin hangat, semakin hari semakin seksi saat sekarang ini. Nah, hati-hati Bapak dan Ibu menentukan sikap. Salah kita menentukan